Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. IWB kali ini mungkin gak akan terlalu berpanjang lebar, Mas. Tapi IWB ingin memberikan informasi yang paling fresh datang dari Mark Marquez, Mas. Jadi teman-teman semuanya, mungkin ini berita sedih ya. Kita rasanya kayak, ya sebenarnya sudah kita prediksi sebelumnya. Analisa IWB sudah beberkan mengenai kemungkinan Marquez bagaimana lukanya, cederanya maksudnya. Dan ternyata memang, Cak, per hari ini official akhirnya kita mendapatkan konfirmasi bahwa Mark Marquez mundur dari MotoGP 2025. Sebuah keputusan yang terpaksa diambil, Cak, karena informasi kita dapatkan ternyata cederanya memang untuk recovery-nya termasuk lambat. Jadi teman-teman, kalau kita melihat untuk cedera Marquez ini di awal dikatakan ringan, itu pertama. Karena kita tahu ya, ada ligamen dan juga kita sudah terangkan ke semuanya di area sini teman-teman terjadi crack ya, ada fracture. Dan di awal kita sudah beberkan kesamaan ya, dokter dari Madrid, dari Mandalika sama tahu sendiri kan Marquez ditabrak oleh Marco Bezzecchi tikungan 78 dan akhirnya crash dan finally maksudnya ya, jadi cederanya cukup lumayan. Di awal Mark sudah merasakan ada yang ganjil, ada yang nggak enak. Dan Mark ketabrak, bukan ketabrak sih, Cak, mungkin menghantam gravel yang sedikit gundukannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan aspal. Dan teman-teman pada saat kemarin dites oleh dokter Madrid kan dari Indonesia langsung terbang ke Spanyol. Ternyata dokter menemukan ada indikasi fracture ya di area sini teman-teman semuanya dan juga di ligamen, Cak. Dan kita juga sudah berikan gambaran kesampaian bahwa ligamen ini adalah sebuah cedera yang sulit. Kita katakan sulit karena posisinya yang sangat krusial teman-teman semuanya, walaupun dengan minor fracture itu bisa mempengaruhi sekali gerak tangan. Dan informasi kita dapatkan pula kenapa akhirnya dokter memutuskan untuk operasi Marquez, karena ternyata pada saat terapi di awal, sama tahu sendiri kan dokter sudah menyatakan bahwa Marquez bisa terapi, ya dicoba untuk terapi seminggu, ternyata Mark masih belum bisa menggerakkan lengannya dan akhirnya diputuskan untuk operasi. Itulah saya sedikit history sebelumnya kenapa dokter akhirnya memutuskan untuk mengoperasi Marquez karena memang ternyata digerakkan nggak bisa, Mas. Jadi itulah yang membuat atau dasar bagi dokter untuk memutuskan Marquez harus operasi. Dan teman-teman, operasi ini memang operasi yang nggak gampang karena operasi ini walaupun ya kita katakan informasinya hanya minor, nggak bedah total di masa lalu ya virusnya, tapi ini adalah sebuah operasi yang krusial, sekali lagi krusial karena recovery-nya termasuk lambat, Cak. Jadi recovery-nya bagian ligamen ini membutuhkan berbulan-bulan. Dikatakan tercepat adalah 4 minggu, tapi dari pengalaman seperti pembalap kayak Viñales ternyata recovery-nya lambat. Bahkan setelah 3 bulan pun masih terasa nggak enak. Dan saya tahu sendiri Viñales sempat beberapa kali mundur dari race, itu gara-gara cedera ligamennya yang juga tidak bisa sempurna 100% untuk stamina badannya. Nah, teman-teman, itulah kenapa beberapa dasar ya yang IWB sudah beberkan ke semuanya, dan informasi yang paling baru akhirnya secara gamblang dan jelas Ducati secara terpaksa sekali memberikan pernyataan ke kita semuanya bahwa Marc Marquez akhirnya tidak akan di MotoGP 2025. Artinya, Mas, Marquez mundur dari MotoGP musim ini. Sempat tersiar kabar Marquez akan kembali ke Portugal, tapi juga ada informasi Marquez akan kembali ke Valencia. Terakhirnya, Mas ya, akan tetapi bisa kita konfirmasikan bahwa problem is the problem adalah recovery ini harus betul-betul 100%, harus betul-betul sembuh, Cak, recovery-nya, nggak bisa setengah-setengah, dan itulah yang mendasari atau membuat secara pasti tim Ducati mempersilahkan Marquez untuk mundur dari MotoGP 2025, bahkan yang paling pahit, Mas, ternyata Valencia Test pun terbuka Marquez nggak akan bisa gabung di sana. Ini sungguh mengejutkan dan juga membuat Gigi Dalina kecewa berat, Mas, karena krusial sekali untuk tes terakhir ini. Penting sekali karena ini adalah modal bagi para engineering untuk mengembangkan next year-nya, 2026. Entah itu sasisnya, entah swing arm-nya, suspensinya. Kalau mesin memang homologasi, sudah di-lock ya teman-teman. Mesin nggak boleh otak-atik, nggak ada pengembangan atau para tim akan menggunakan mesin yang sama, akan tetapi tentu elektronik dan lain sebagainya itu butuh sekali. Mengingat sama itu sendiri, problem dari GP25 adalah saat ini ya, entry corner dan juga instability. Jadi memang naik turun, Cak. Nah, teman-teman, pernyataan lengkap kita dapatkan ya dari Marc Marquez ya, teman-teman.
bahwa setelah kita menunggu ya secara pasti akhirnya dipastikan Marc Marquez mundur dari MotoGP 2025 dengan alasan untuk menghormati recovery, proses recovery-nya maksudnya. Dan ini adalah hal yang nggak bisa dihindari sebab dokter juga menyatakan jika Marquez tetap ngotot maka takutnya nanti lebih parah dan proses untuk penyembuhannya bisa saja terganggu. Nah, berikut Cak, pernyataan lengkap Marc Marquez yang sudah IWB translate ya buat sampai semuanya. Dan ini official pernyataan Marc Marquez baru saja hari ini tentang mundurnya dia dari MotoGP 2025 dan keputusan yang diambil dan disepakati juga oleh Ducati. Dan berikut kata Marc Marquez. Setelah menganalisis keseluruhan situasi, kami yakin bahwa tindakan yang paling tepat, cerdas dan konsisten adalah menghormati waktu biologis pemulihan cederaku. Meskipun itu berarti aku tidak akan bisa lagi balapan musim ini atau menghadiri sesi uji coba. Kami tahu bahwa musim dingin yang sulit menanti kami dengan banyak pekerjaan untuk memulihkan ototku hingga 100% dan siap untuk tahun 2026. Cedera ini tidak boleh mengaburkan atau membuat kita melupakan tujuan besar yang telah kita capai tahun ini, yakni menjadi juara dunia lagi dan kita semua akan segera merayakannya bersama. Terima kasih kepada semua fans atas support-nya, kepada Ducati dan semua sponsor atas dukungan dan pengertian mereka. Yes, itu Mas pernyataan lengkap Marc Marquez hari ini. Kalau saya mengintip di Instagram Marc, memang Marc memberikan pernyataan lengkap secara bahasa Spanyol, teman-teman, dan ini adalah terjemahannya. Artinya memang dipastikan Marc sudah tidak akan berniat untuk turun tes. Itu Cak intinya. Jadi tes Samantha sendiri akan dilakukan di November akhir, dan itu artinya memang secara timing tidak pas, karena Marquez harus memulihkan cederanya, dan paling cepat cederanya, paling cepat itu adalah 4 minggu, Cak. Yang artinya kalau kita kalkulasi 1,5 bulan, tapi dari beberapa informasi dokter, idealnya untuk ligamen ataupun operasi di daerah tersebut dibutuhkan pemulihan setidaknya 3 bulan. Makanya teman-teman, kalau kita lihat dari crash yang di Mandalika hingga Valencia, maka Marquez dipastikan tidak akan ikut di MotoGP 2025. Ya sedih Kang Mas ya, makanya Ducati juga shock ya. Kita lihat dan kita dengar pernyataan lengkap dari Gigi D'Alina yang merasakan bahwa ini sangat disayangkan teman-teman, kata Gigi, sebab mereka membutuhkan Marc Marquez untuk pengembangan mesin ataupun mungkin bukan mesin ya, maksudnya senjata tahun depan. Berikut kata Gigi yang kita terjemahkan dari MotoGP pasca Marquez memberikan pernyataan dan Gigi pun merespon. Berikut kata Gigi D'Alina. Sejak kami mengetahui diagnosis cederanya, kami tahu kemungkinan Marc berada di Valencia untuk Grand Prix dan tes sangat kecil. Ini sangat disayangkan karena sangat penting bagi kami untuk memastikan dia kembali ke track. Tetapi kami tahu betul bahwa prioritasnya adalah pulih dan kembali 100% fit untuk musim depan. Kami sepenuhnya mendukung keputusan ini dan yakin bahwa tidak mengambil resiko lebih lanjut adalah pilihan terbaik bagi Marc. Kami mendoakannya agar cepat pulih dan kami berharap dapat segera melihatnya kembali bersama kami. Yes, itu Kang Mas ya, pernyataan lengkap Gigi D'Alina. Jadi, teman-teman, usai sudah perjalanan Marquez 2025, ya, karena insiden yang sudah kita lihat seberapa seberapa kuatnya ya tabrakan Bezzecchi yang memang sangat konyol, bagi kita pun itu konyol sekali. Bagaimana pembalap yang jelas sekali di sana ada Marc Marquez, ternyata Bezzecchi melakukan kesalahan. Dan sebenarnya Kang Mas ya, kita juga ya memang sih ini adalah racing accident, tapi kita juga sayangkan seharusnya Marquez bisa membuat suasana MotoGP lebih seru karena kita tahu bahwa saat ini lawan terberat ya Aprilia adalah Marc Marquez. Sama tahu sendiri ya, beberapa pembalap Ducati saat ini memang bagus ya, Formula de Guar bagus ya, GP24 bagus, tapi secara umum GP25 tidak bisa melawan Aprilia, at least dari 2 race terakhir. Makanya kalau kita perhatikan bahkan teman-teman yang paling baru Cak, ini juga sangat menarik ya, makanya kita ingin share juga sama semuanya pernyataan lengkap yang dilontarkan oleh David Brivio. David Brivio sama tahu sendiri ya, mantan dari manajer Suzuki ini, dan sekarang berada di kubu Trackhouse Racing Aprilia, memberikan pernyataan yang menarik sekali untuk kita share juga bahwa David secara jelas dan gamblang memberikan pernyataan seandainya, nah ini menarik saya, seandainya nggak ada Marc Marquez,
maka Ducati tidak akan banyak menang tahun ini. Itu kata David Brivio, dan tentu saja kita sudah terjemahkan pernyataan lengkapnya. Jadi mereka happy sekali ya lewat Fernandez yang sudah juara kemarin. Dan ternyata Brivio juga memberikan informasi dan opininya sebagai seorang ahli ya, sebagai seorang yang sangat berpengalaman di MotoGP. Dan yang menarik adalah ternyata Cak, secara meyakinkan Brivio menyatakan tanpa Marquez Ducati nggak akan banyak menang di tahun ini. Berikut kata David Brivio yang kita terjemahkan dari MotoGP. Mereka jelas memiliki pembalap papan atas, tetapi juga benar bahwa dia satu-satunya yang menduduki posisi teratas. Ada juga keunggulan teknis, pekerjaan dimulai bertahun-tahun yang lalu. Gigi Dall'Igna telah bersama Ducati setidaknya selama 10 tahun. Semua pengalaman ini telah membawa mereka ke dominasi saat ini. Mereka telah mengembangkan motor yang bagus, tetapi juga sistem kerja yang tampaknya sangat efektif. Mencapai tingkat dominasi ini adalah bagian dari sebuah perjalanan yang mungkin singkat atau tidak, tetapi yang memanfaatkan semua yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Aprilia telah berkembang pesat musim ini dalam beberapa balapan terakhir, terutama berkat kerja keras Marco Bezzecchi dan penampilannya, termasuk Aprilia kini semakin dekat. Bahkan berhasil sedikit meredam pasukan Ducati. Dan jika bukan karena Marquez, mungkin Ducati tidak akan banyak menang. Itu kata David Brivio, Kang Mas. Ya, itu ya pernyataan lengkap yang mungkin para haters Marquez pasti nggak suka, tapi IWP suka nge-share ini karena pastinya kita harus berikan informasi yang clear, kristal clear ya bahasa semuanya, bahwa memang Marquez membuat perbedaan. Dan teman-teman, sekali lagi ini adalah kabar buruk bagi Ducati ya. Dan IWP juga sebenarnya punya kabar dari Rossi ya teman-teman, bahwa ternyata Rossi juga memberikan opininya tentang apa yang terjadi dengan Pecco, tapi kita bahas nanti aja di video terpisah karena akan terlalu panjang. Jadi WP ingin nge-share biar sampai tahu bahwa ternyata official per hari ini dugaan kita terbukti bahwa Marc Marquez tidak akan membalap atau mundur dari MotoGP 2025. Apakah ini artinya cederanya makin parah? Tentu saja yang tahu hanya dokter, tapi pernyataan lengkap yang diberikan oleh Ducati tentu tidak demikian. Ducati memberikan informasi bahwa kondisi recovery untuk cedera Marquez pada kondisi yang normal, artinya memang ya recovery-nya oke, tapi mereka hanya berusaha untuk meredam, bukan meredam mungkin ya, lebih mensupport ya, supaya recovery cedera Marquez pada kondisi yang secepatnya, as soon as possible, karena tahun depan target mereka, tahun ini sudah dicapai tujuannya, yaitu juara dunia. Jadi itu yang saat ini bisa kita share ke semuanya ya. Akhir kata, apapun itu Kang Mas ya, tentu racing accident nggak bisa dihindari, tapi dari kacamata IWB sebagai pengamat MotoGP, tentu juga Marco Bezzecchi harusnya bisa menghindari hal-hal konyol seperti itu yang membuat atau merugikan pembalap lain dengan sangat signifikan. Ingat Cak, walaupun Marquez juara dunia, Marquez punya tujuan yakni mengumpulkan rekor kemenangan dan podium sebanyak-banyaknya untuk menyalip Valentino Rossi. Itu adalah tujuan utama Marquez. Dan sama tahu sendiri ya, bahwa untuk kemenangan Marquez sudah menguntit Rossi, itu yang perlu sampai tahu, Cak. Makanya teman-teman, ketika Marquez nggak bisa ikut race, itu adalah kerugian besar bagi Marc yang saat ini berburu dengan umurnya yang sudah makin menua. Dan mungkin, Cak, recovery ini tidak akan berjalan secepat pada saat dia masih muda. Dengan usia 32 tahun, tentu recovery akan lambat. Tapi kita berharap tentunya dokter bisa melakukan yang terbaik supaya Marquez benar-benar tahun depan cederanya normal, recovery-nya 100%, otot-ototnya normal semuanya, sehingga nanti bisa melakukan tugasnya dengan baik, fight untuk meraih juara dunia lagi, ya mencoba untuk mengejar Valentino Rossi yang saat ini sudah equal untuk juara dunianya ya. Teman-teman, mungkin itu Cak update kebenaran ya, sekilas semoga mencerahkan semuanya. Jadi fix teman-teman semuanya. Hingga akhir tahun, bahkan tes Valencia, Marquez maksudnya saya tidak akan turun di race ya untuk recovery cederanya, dipastikan demikian. Dan sejauh ini kita belum tahu siapa pengganti Marquez di Portugal dan juga di Valencia. Tapi kalau Sepang dipastikan Piero, tapi kita nggak tahu 2 race terakhir siapa. Tapi ada beberapa rumor mengatakan bahwa Bulega sebagai runner-up di World Superbike
bukan dipastikan ya, maksudnya diindikasikan akan mendapatkan semacam bonus dari Ducati untuk jajal turun race di MotoGP. Semoga saja demikian, karena IWB penasaran apakah Bulega perform di atas mesin GP24 ataupun 25. Kita tunggu, GP25 ya, kok GP24 ya. GP25, sebab pengganti Marquez pastinya adalah motor GP25. Itu aja, Cak. Update kebenaran, silahkan komen di bawah, Cak. Apakah cukup bagi sampean semuanya? Kemarin Marco Bezzecchi dengan menabrak Marquez sampai cedera seperti itu diberikan double lap penalti. Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, Jolali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandes.